الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tengah aktivitas kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membincangkan kajian kita berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah hukum warisan, berarti kita sedang membahas tentang hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Membahas tentang masalah hukum warisan, berarti kita juga membahas tentang permasalahan hak yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Yang mana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak para ahli waris ini telah Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 daripada surat An-Nisa. Di sana ada hak anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Begitu juga ada hak daripada kedua orang tua almarhum, kalau almarhum yang meninggal ini masih hidup kedua orang tuanya. Juga di sana Allah jelaskan hak berkaitan terkait dengan suami dan istri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 176 Allah jelaskan terkait tentang hak saudara dan saudari daripada almarhum yang meninggal dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita pelajari bersama. Karena juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Dalam hadisnya, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzawu min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Tentu dicabutnya sebuah ilmu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, ketika orang lalai, enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebuah ilmu itu dicabut, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Apalagi kita berbicara tentang masalah harta,
yang mana juga Allah Subhanahu wa taala mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika hartanya pas-pasan, kadang dia rajin ibadah, silaturahim lancar. Ketika sudah ada harta sedikit, Allah mudahkan harta untuknya. Kadang-kadang dia disibukkan dengan hartanya sampai-sampai dah jarang ibadah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya dan lain sebagainya. Juga kadang-kadang ketika sudah ada harta sedikit yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah bergaduh, sudah ribut antara abang beradik. Yang sebelumnya mereka akur-akur saja, tapi karena ada sedikit harta peninggalan orang tua jadi ribut. Sehingga antara dua orang yang bersaudara ini, ya, itu kadang-kadang ada yang sampai saling memfitnah, tidak lagi saling bersilaturahim, ya. Bahkan na'udzubillah ada di antara mereka yang mengatakan, sampai mati saya tak akan maafkan kamu, yang sampai mati hendak maaf. Jadi ini hati-hati berkaitan tentang masalah harta ini, rentan terjadinya fitnah. Oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita yang pada pertemuan yang lalu kita membahas ada kaitannya masalah harta peninggalan daripada almarhum ini dengan permasalahan zakat. Apa kaitannya harta warisan dengan zakat? Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebelum harta itu difaraidkan dan dibagi-bagikan kepada para ahli waris, maka ada beberapa hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan masalah harta peninggalan tersebut. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal dunia, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan siapa ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Jadi penentuan sebelum pembagian, paling tidak ya, kita sudah tahu, oh ini termasuk ahli waris, ini bukan termasuk ahli waris. Contoh yang sederhana misalkan, ketika seorang meninggal orang tua, katakanlah seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, lalu almarhum suaminya ini masih hidup ibu kandungnya, dan almarhum ini juga punya anak laki-laki dan perempuan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah untuk ibu kandung dapat hak warisan? Maka dalam hal ini dapat, ya. Hak istri 1/8 karena almarhum ada keturunan berdasarkan An-Nisa ayat ke-12. Hak untuk ibu kandung daripada almarhum yang meninggal ini juga ada hak, walaupun almarhum yang meninggal ini punya anak laki-laki dan perempuan. Berapa hak untuk ibunda ataupun ibu kandung daripada almarhum ini? Jadi seorang ibu ini mendapatkan porsi 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk seorang kedua ataupun untuk kedua orang tua, kalau masih hidup kedua-duanya, maka mereka ayah dapat 1/6, ibu juga dapat bagian 1/6. Ya. Tapi dalam kasus yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ayah sudah duluan meninggal, ayah daripada almarhum, ya. Tapi ibunya masih hidup, maka ibu tetap ada hak walaupun almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Dan sisanya baru nanti hak untuk anak-anak, anak laki-laki dan perempuan dengan pembagian 2/1. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita langsung mengatakan, oh untuk ibu enggak dapat, untuk ibu almarhum enggak dapat. Karena kenapa? Oh ini ada anak. Jadi ini enggak boleh kita sebutkan demikian. Jadi harus kita tentukan dulu penentuan sebelum pembagian. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kasus yang kita dapatkan di masyarakat, ketika meninggal
tadi suami misalkan, tidak dibagi-bagi sampai 5-10 tahun misalkan harta peninggalannya, sampai ibu kandungnya juga meninggal dunia, maka ini harus ditetapkan juga ataupun diberikan juga hak untuk ibu kandungnya. Karena sekali lagi penentuan ahli waris itu adalah bukan ketika mau bagi. Jadi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal almarhum, siapa yang masih hidup. Di dalam hal ini penentuan sebelum pembagian. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita ketahui bersama adalah sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, yang tadi yang pertama adalah menentukan ahli waris, penentuan sebelum pembagian. Jadi kita tentukan, tak apa tentang siapa yang ahli waris, siapa yang bukan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kedua adalah kita inventarisir apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum yang benar-benar dimiliki oleh almarhum ini. Tadi suami meninggal dunia, istri masih hidup, maka dalam hal ini harus kita tentukan mana yang harta yang benar-benar dimiliki oleh suami, mana harta yang benar-benar dimiliki oleh istri. Jangan nanti harta istri pula yang dibagi. Ini tidak dibagi karena istri juga masih hidup. Karena bicara tentang masalah hukum warisan berlaku ketika ada yang meninggal, dan harta yang difaraikan itu adalah benar-benar harta yang dimiliki oleh almarhum secara sempurna. Berarti kalau ada kepemilikan secara bersama, ya, mungkin dalam adat kita, kalau di Aceh ini ada namanya harta seharkat, ya. Dalam bahasa Jawanya ada harta gonogini, ya. Dalam bahasa Indonesianya ada harta bersama, ya. Kalau dalam bahasa Melayu ada namanya harta sepencarian. Jadi harta yang didapat setelah perkawinan ini semua dikategorikan sebagai harta bersama, ataupun harta seharkat, ataupun harta sepencarian tadi, ataupun harta gonogini. Dan ini harus dibelah, dipisah di awal, mana yang menjadi hak milik suami, mana yang menjadi hak milik daripada istri, ya. Maka kalau dalam kompilasi hukum Islam, undang-undang yang dipakai di mahkamah kita ataupun di pengadilan agama, itu dari harta bersama dibelah dua, setengah untuk suami, setengah untuk istri, ya. Nah, yang menjadi hak suami ditambah dengan harta bawaannya. Apa yang dimaksud dengan harta bawaan? Harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun yang didapat daripada warisan orang tua daripada almarhum. Ini, maka ini semua dikategorikan sebagai harta bawaan. Sehingga setengah daripada harta bersama yang menjadi hak milik suami ditambah dengan harta bawaan, itu semua menjadi harta peninggalan almarhum secara total. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah penentuan ahli waris. Siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Yang kedua, kita inventarisir mana yang harta benar-benar dimiliki oleh almarhum. Nah, setelah kita mengetahui harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan almarhum tersebut. Apa saja kewajibannya? Termasuklah diantaranya adalah untuk menyelesaikan berkaitan dengan fardu kifayah, biaya pemakaman almarhum kalau ini tidak ada yang tanggung, ya. Mungkin kalau kita bicara dalam konteks di Aceh, insyaallah itu semua tempat sudah ada ditanggung oleh kampung masing-masing, ya. Karena mereka juga mengutip ada biaya fardu kifayah, ya. Tapi di kota-kota besar kalau kita lihat, itu mereka harus membayar untuk transportasi ambulannya, untuk tanah kuburannya, mereka harus kapling, ya, dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau ini tidak ada yang tanggung, maka ini dikeluarkan dulu dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Kemudian kewajiban yang kedua sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah menyelesaikan hutang-hutang almarhum. Dan dalam hal ini hutang ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah,
dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contohnya nazar yang belum dilaksanakan. Contoh, ketika seorang orang tua dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti, saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid, ataupun saya akan sumbang 5 juta untuk fakir miskin. Alhamdulillah, Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Dan jikalau belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap ada hutang berkaitan dengan hak Allah yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hutang berkaitan dengan hak Allah adalah mengeluarkan zakat. Maka tadi kita ada mengatakan ada kaitannya warisan dengan zakat. Contoh zakat. Seorang orang tua sebelum meninggal dia ada simpan emas, yang mana emas tersebut sudah mencapai nisab 85 gram dan sudah mencapai haul selama setahun, sudah disimpan selama setahun. Maka kalau dua syarat ini terpenuhi, berarti wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah jatuh kewajiban zakatnya, maknanya nisab, secara nisab sudah terpenuhi, secara haul juga sudah sampai setahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, kemudian qadarullah meninggal dunia, maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diselesaikan berkaitan dengan zakatnya tersebut, karena ini hutang berkaitan dengan hak Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kedudukan zakat dalam agama kita, sama dengan pentingnya kedudukan salat, ya. Bahkan zakat dan salat ini selalu disandingkan di dalam Al-Quran dan diulang-ulang dalam beberapa puluh kali pengulangan dalam Al-Quran. Wa aqimus salat wa atuz zakah, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan kita anggap remeh masalah zakat ini. Banyak ayat dan juga hadis yang mengancam orang-orang yang tidak mau keluarin zakat, ya. Bahkan ketika kita membaca surat Al-Baqarah ataupun Ali Imran ayat 180, ya, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi jangan kita mengira ketika Allah, ataupun jangan kita mengira ketika kita bakhil, enggak mau mengeluarkan zakat, enggak mau berinfak daripada harta yang telah Allah mudahkan kepada kita, kita anggap itu baik bagi kita. Tidak. Bal huwa syarrun lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, sehingga di hari akhir nanti kelak hartanya itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Jadi sia-sia harta yang kita simpan, ya, di hari akhir nanti dia yang akan diazab kita. Maka apa makna dikalungkan harta di lehernya? Ayat ini ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, di mana dalam makna hadis tersebut disebutkan, barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, muthila lahu maluhu yaumal qiyamati suja'an aqra, maka kelak di hari akhir nanti hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular jantan yang aqra. Mana aqra di sini adalah yang di bagian kepalanya itu enggak ada lagi sisinya, terkelupas sisinya saking banyak bisa yang dikandung di kepala ular tersebut. Lahu zabibatan, dan di sisi bibirnya, di sisi mulut ular tersebut mengeluarkan buih, saking banyaknya bisa nih yang dikandung di ular tersebut. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, lalu ular tersebut dikalungkan di lehernya di hari akhir nanti. Nah, ini rupanya makna tadi hartanya akan dikalungkan di lehernya. Jadi hartanya itu rupanya akan berubah menjadi seekor ular yang ganas, dililitkan di lehernya, lalu dia mematok tangan orang yang nak keluarin zakat sambil dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu.
Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Ya. Maka sebagaimana kita menyambung apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada harta peninggalan orang tua berupa rumah induk, lalu rumah induk tersebut sepakat ahli waris untuk menjualnya. Kemudian ketika sudah laku rumah tersebut, apakah dari hasil penjualan rumah tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Maka dalam hal ini itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena bicara zakat itu adalah berkaitan dengan harta yang khusus, yang dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan yang khusus, yang juga diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu. Jadi rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita pakai sehari-hari, ini sekali lagi tidak kena zakat. Ya. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau ahli warisnya sepakat untuk dikeluarkan dalam bentuk sedekah dan diniatkan atas nama almarhum, maka ini boleh. Ya. Karena kalau kita bicara zakat itu harta yang wajib dikeluarkan. Tapi kalau para ahli waris sepakat untuk dikeluarkan, oh ini kita sedekahkan, ya, untuk fakir miskin, ya. Oh dari hasil penjualan ini kita infakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Apakah boleh seperti ini? Boleh, jikalau sepakat semua para ahli waris. Bahkan ini adalah amalan yang luar biasa, ya. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya mana lebih afdal antara kita mengeluarkan sedekah di saat kita hidup dengan kita keluarkan sedekah ketika sudah meninggal dunia, ya. Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ahmad dan juga ada hadis riwayat Imam Nasa'i, di mana ketika ditanya sedekah apakah yang paling afdal, sehingga Rasulullah SAW menjawab, sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda. Karena kita masih muda nih, panjang umur insyaAllah secara logika kita, walaupun bicara masalah umur ini kita nggak ada yang tahu, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda dan engkau enggan mengeluarkan, maknanya kita agak pelit sedikit, ya, karena kita butuh kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kata Rasulullah, sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, kemudian pelit harta, bertumpuk angan-angan untuk hidup mewah dan takut kekurangan harta. Nah, ini adalah, lalu kalau dia memang melawan hal ini semua, dikeluarkan juga sedekahnya, maka inilah sedekah yang paling afdal, ya. Jadi sekali lagi, sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang diberikan ketika kita masih muda, dalam keadaan kita pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah, dan juga takut bangkrut ataupun takut kekurangan harta. Jadi walaupun kita dalam angan-angan seperti tadi yang kita sebutkan, tapi dia sedekah juga, dia keluarkan juga, dia sisihkan juga, maka ini adalah sedekah yang paling afdal. Apalagi kalau kita lihat kondisi hari ini, yang mana niatnya bertujuan untuk membantu saudara-saudara seiman, seislam yang ada di Gaza, di Palestina misalkan. Maka ini adalah luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau buat demikian, dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah sebutkan ciri-ciri mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang suka berinfak, membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia segera bantu. Baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ustaz, saya bisa bantu cuma 100 ribu nih, enggak masalah. Lalu yang lain mengatakan, Ustaz, saya cuma mampu ini 50 ribu, enggak masalah.
20,000, 10,000 enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri. Jadi kadang-kadang ketika kita jumpa tetangga kita, saudara kita, teman sejawat kita di tempat kantor kita dan sebagainya, kita pasang dengan wajah yang berseri, kita senyum, itu juga satu kebaikan, ya. Karena kita nggak tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali dengan kebaikan yang sederhana ini, tapi kita ikhlas dalam melakukannya, ini yang bisa menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-36 tentang keutamaan orang-orang yang suka berbuat baik dan suka memudahkan urusan seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW dalam makna hadisnya, hadis ini panjang, ya. Jadi di antara potongan daripada hadis tersebut itu disebutkan apa? Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Coba kita bayangkan, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, ketika kita lihat ada orang yang kesusahan, ada orang dizolimi, ya, ada orang yang memang butuh uluran tangan kita, ya, tapi kita dengan niat keikhlasan kita bantu juga, dengan niat ini lillahi ta'ala, tidak memamer-mamerkan, tidak menyebut-nyebutkan pemberian, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah efeknya itu akan kembali kepada kita. Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Mungkin dalam hal dunia, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita berbuat baik kepada si A, kita buat baik sama si A, belum tentu si A ini balas buat baik kepada kita, tapi nanti ada orang lain lagi yang balas baik kepada kita, ya. Tapi di hari akhir nanti, siapa yang akan kita andalkan? Mau kita andalkan orang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan teman-teman kita, anak kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan orang tua kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan pasangan kita juga belum tentu tolong kita. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang huru-hara di hari akhir nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika seseorang lari dari saudaranya di hari akhir nanti, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada yang bisa kita andalkan. Jadi di hari akhir nanti semua akan nafsi-nafsi, semua akan khawatir bagaimana nanti kita akan ambil buku catatan amal kita. Kita semua juga akan khawatir bagaimana ketika kita akan melewati sirat, ya. Sehingga kekhawatiran kita ini seakan-akan kita nggak kenal lagi orang-orang dekat dengan kita. Tapi di sana ada orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Di sana ada orang-orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Ya. Jadi orang-orang yang dapat pertolongan oleh Allah. Lanjutan daripada hadis tersebut disebutkan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hambanya ini di dunia dia saling tolong menolong dan saling bantu-membantu dengan sesamanya. Jadi ini rupanya kuncinya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Bahkan di hari akhirat nanti kita juga akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jikalau tadi ahli warisnya sepakat tadi untuk mengeluarkan sedekah, ini dalam bentuk sedekah, ya,
bukan dalam bentuk zakat. Karena sekali lagi zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan, ya, yang wajib dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan yang tertentu dan juga diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi dalam hal ini karena tadi misalkan ahli waris sepakat, oh ini sudah laku rumah sekian ratus juta, lalu para ahli waris sepakat ini kita niatkan juga untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, kita sedekah untuk Gaza, kita sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada yang dizalimi, yang ditindas dan sebagainya. Jadi ini tentu akan adanya keberkahan untuk semua keluarga tersebut. Jadi ini boleh dilakukan, ya, atas dasar kesepakatan semua ahli waris, dan ini dikeluarkan di awal, ya. Jadi ini dikeluarkan di awal sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris, ya. Dan kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ketiga sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau 3 poin tersebut telah dilakukan, yang pertama tadi untuk biaya pemakaman almarhum, yang kedua melunasi hutang-hutang almarhum termasuk hutang berkaitan dengan hak Allah, di sana ada zakat yang wajib dikeluarkan. Oh, begitu juga nanti ketika almarhum sepakat untuk dikeluarkan dari penjualan harta warisan untuk disedekahkan, ya, untuk diinfakkan di jalan Allah, ya, maka ini dikeluarkan di awal. Kemudian baru yang ketiga adalah diselesaikan berkaitan dengan wasiat almarhum, ya. Contoh misalkan almarhum sebelum meninggal pernah mengatakan, nanti kalau ayah meninggal, kalau abi meninggal, nanti rumah ini hasil penjualannya ataupun hasil tanah penjualan tanah kebun ini kasih buat masjid. Maka ini harus dijalankan oleh para ahli warisnya dengan catatan selama nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi daripada 1/3 harta dari total harta peninggalan almarhum. Kalau misalkan total harta peninggalan almarhum misalkan 1 miliar, berarti maksimal wasiat itu adalah 333 juta sekian, ya. Itu maksimalnya 1/3. Kecuali para ahli waris itu sepakat kalau almarhum mewasiatkan setengah misalkan daripada hartanya, berarti ini kan sudah lebih daripada 1/3, dan ahli warisnya ini sepakat, enggak mempermasalahkan, maka ini boleh dijalankan. Tapi kalau ada ahli warisnya yang enggak sepakat, maka wasiat itu tetap dijalankan, tetap dilaksanakan dengan diambil batasan maksimal yaitu 1/3. Dan sisanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikurangi kewajiban tersebut, baru hartanya ini dibagikan untuk para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dan ingat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah warisan ini kita bicara masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak daripada ahli waris yang lain, karena tatkala kita mengambil hak ahli waris yang lain, hak saudara-saudara kita, maka ini sama dengan dia telah melakukan kezaliman. Bahkan banyak hadis di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah dan juga di dalam Al-Quran, Allah mengancam berkaitan dengan orang-orang yang memakan hak orang lain. Termasuk di sana kalau ada hak anak yatim. Di sini Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi misalkan ada ahli warisnya masih kecil, lalu abang oleh salah seorang ahli warisnya, misalkan abangnya dia kuasain harta adiknya, tidak diberikan hak untuk adiknya, bahkan dia makan sendiri, berarti ini diancam dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti maka hartanya ataupun dia kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit seberat 7 lapis bumi.
Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan daripada harta yang ditinggalkan oleh para ataupun oleh pewaris ataupun oleh orang tua, tentu kita doakan ini menjadi harta yang berkah di antara para ahli waris, sehingga harta ini mampu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir nanti. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan tanya dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita belanjakan harta itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamu alaikum